Udah punya pasangan belum? Pasangan mah. Iya. Pasangan udah punya. Sahabat sejatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Najib TV ya. Kali ini kita kedatangan seseorang ya, muda, anak kuliahan, baru aja sarjana ya. Ya, selesai. Selesai. Alhamdulillah. Di mana kuliah dulu, adik Dwi? Saya kuliah di Universitas Potensi Utama, Bang. Potensi Utama Medan ya. Ya, salah satu kampus terbaik juga lah di Kota Medan ini. Jurusan apa itu? Jurusan saya Teknik Informatika, Bang. Teknik Informatika. Dia lebih ke komputer gitu lah, Bang kan. Ya. Banyak juga yang lahir dari situ programmer gitu, Bang. Iya. Tapi ada juga kurir seperti saya gitu kan. Jadi ya tergantung kita lah, Bang. Gimana cara berjuangnya di karir kita gitu. Asal mana asal? Saya dari Kisaran, Bang. Kisaran. Kisaran. Jadi di sini ngekos atau tempat saudara atau kontrak? Saya kontrak, Bang. Kontrak ya. Kemarin datang ke kampung ya bawa beras lah, Bang, taruh di pintu gitu kan. Di sini kita cari lokasi tinggal, kita pahami dulu lingkungan. Jadi sebagai sarjana informatika ya, Ya, betul, Bang. itu melihat perkembangan itu dunia digital juga berarti. Ya, termasuk lah, Bang. Kalau kita lihat perkembangan anak-anak muda zaman sekarang ini ya, di era media sosial ini, kira-kira banyak manfaatnya, apa manfaatnya dan apa keburukannya gitu, dampak dari media sosial. Dampak media sosial, Bang. Pasti ada baik buruknya ya. Ada pastinya. Kalau sisi baiknya, Setidaknya kita lebih mudah komunikasi, Bang. pengetahuan Kita lebih mudah mendapatkannya gitu secara positif kan. Tapi ya ada juga dampak negatifnya, seperti ya kita dapat melihat hal buruk juga mungkin dari gara-gara media sosial itu gitu. Maksudnya hal buruk bisa nampak dunia lain atau kayak mana? Penampakan apa kayak mana ini? Ya yang negatif lah, Bang, kayak contohnya ada di X. Nah, Oh, situs-situs gitu ya. situs X gitu, sensor ya. Abang, sensor Set lah. N, gitu ya. Situs-situs yang nggak bagus gitu. Situs dewasa. Ya kita kan beberapa anak muda ada yang belum menikah mungkin Oh, gitu kan. iya. Bingung larinya kemana nanti kan gitu maksudnya. Itu berdampak juga dengan apa mereka, mental mereka Ya, untuk- berdampak sekali, Bang. untuk Betul. mencari pekerjaan, malas gitu ya. Malas gitu. Atau otaknya jadi mesum gitu ya. waktu itu terbuang dari situ dia. Tapi ada juga beberapa yang menjadikan itu di situ sebagai sumber pengetahuan gitu. Kita bisa mencari informasi. Maksudnya sumber pengetahuan berarti ditengok juga lah ya. Enggak, maksud Situs-situs itu. saya dari segi pendidikan, Bang. Kita kan banyak belajar juga dari media sosial ini. Maksudnya Bukan situs tadi, Bang, bukan situs tadi. ya maksudnya pendidikannya cara apa ini? Maksudnya pendidikan cara untuk Kan ini gini, Bang. Buku-buku kan banyak tersedia secara online sekarang di website. Meskipun yang tadi itu tersedia juga gitu. Jadi saling sebenarnya gitu. Tergantung kita mau arah kemana gitu. itu baiknya apa buruk itu? Buruk, Bang. Itu buruk. Buruk Nah, yang sekarang X. Nah, Oh, tadi gitu ya. itu buruk ya. itu buruk ya. Buruk. Jadi kebanyakan faktor X itu yang mendominasi keburukan di media sosial. Ya. Ya. Ada yang faktor lain selain X yang berdampak buruk media sosial bagi kaula muda pada zaman sekarang ini. Ada media sosial. Kemungkinan nggak media sosial Judi, entah judi. itu di dalam game, Bang ya. Game itu cukup melalaikan. Jadi setuju nggak kira-kira kalau Game. ada game-game gitu sekarang ini, zaman sekarang ini, setuju nggak kira-kira? Atau pemerintah udah diblok aja tuh game-game itu semua gitu? Atau buat peraturan nggak usah ada gamenya, setuju nggak kira-kira? Kurang setuju juga, Bang. Pernah main game nggak? Pernah. Bukan. Gini, Bang. Saya juga game, tapi saya juga main game, tapi bukan gamers gitu, Bang. Oh, Jadi kita itu waktu itu kita bagi gitu.
Jadi seseorang ini kan ketika dia belajar, memperoleh ilmu lah, ada saatnya dia butuh hiburan juga, Pak. Hiburan itu ya bukan yang lain-lain, tapi kita perlu merefresh otak itu dengan game mungkin, sebagian kalangan seperti itu gitu. Contoh kayak programmer, kawan saya banyak juga programmer itu kan, yang mereka ketika disibukkan dengan coding-codingan itu kan, Apa kok coding apa? coding itu bahasa pemrograman di dalam itu, kayak kita itu kalimat-kalimat lah gitu untuk membangun sebuah aplikasi tadi itu. Oh, coding namanya. Jadi kita perlu hiburan juga gitu, itu kami anggap sebagai hiburan, tapi ya itu positifnya. Sebagian buruknya ya ada yang terlena dengan itu gitu. Jadi waktu itu Ada terlena meninggalkan kewajiban gitu ya. Atau gini. kalau di rumah ini disuruh nyapu gara-gara lalai main game gitu ya. Atau sembayang, nggak sembayang gitu ya. Lalai deh ya. Jadi maksudnya kalau yang baiknya banyak lah ya. Media sosial yang baiknya kita di pengetahuan tadi. ya pengetahuan tadi lah. Yang pertama nggak tahu jadi tahu. Ya itu bisa. Contohnya apa kira-kira yang nggak pernah, yang pertama nggak tahu jadi tahu? Ini ke contoh apa aja yang simple tuh, sederhana, cukup orang tua saya mungkin yang lagi jauh. Jadi dengan pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, mereka baru mengerti WhatsApp itu bisa menghubungkan komunikasi dengan video gitu. Nah, itu nggak hanya satu orang aja, sekarang udah ada 4-5. Itu cukup namanya berkembang teknologi itu, Pak. Menurut saya gitu. Sekarang usianya berapa? Baru 24, Bang. 24 ya. Jadi nggak ada rencana nikah muda gitu? Ada, Bang. Ada. Enggak muda juga karena udah bukan muda lagi sebenarnya sih, 24. 24 udah nggak lah. Udah dewasa lah itu. Cukup lah. Udah punya pasangan belum? Pasangan, Bang. Iya. Pasangan udah punya. Kok Pak ya jawabnya? Belum, Bang. Kan? Sedikit lagi kemarin hampir nggak jadi, Bang. Jadi belum lah. Itu bisa gara-gara media sosial juga ya? Bisa juga sih. Nggak jadi itu gara-gara media sosial bisa? Ada yang kalau mau berbicara itu ya ada yang perhatiannya berlebihan mungkin ada sih kurang terima. Tapi nantilah dulu, kita karir dulu nih, Bang, yang penting kan gitu. Coba sampaikan dulu sama kaula muda sekarang, kira-kira apa yang harus, ya saran-saran lah lebih kurangnya. Itu kaum muda yang Kamera lah. bergerak di mana nih, Bang, di segi perkembangan ini gitu. Ya maksudnya untuk membangkitkan semangat lah. Kita kan banyak kaula muda sekarang itu kan mau kuliah males gitu kan, atau masih kira-kira apa sekarang kan kalau Dwi saya lihat ya nongkrong kuliah membagi waktunya itu kayak mana, kerja gitu, membagi waktunya, motivasinya itu gimana? Motivasi. Kasihlah semangat. Mungkin gini, Bang, banyak tanggapan orang ketika kita kuliah atau nggak kuliah itu sama aja gitu. Contoh ujung-ujungnya jadi buruh gitu, buruh pabrik mungkin, itu kebanyakan saya pengalaman ada. Oh iya, Sama aja mentalnya itu ya. Iya. Jadi kita meluruskan juga sebenarnya tujuan kuliah itu ya bukan hanya sekedar S1, Bang. Jadi Yang pertama kita rubah itu pola pikir kita, Bang. pola pikir ya, mindset. Iya. Bisa nggak kita berpikir ke depan, planning? Kita memiliki planning untuk masa depan kita sendiri gitu. Jadi itu pertama kali dirubah. Ini satu lagi kalau yang mau saya tanya, kira-kira cita-cita Dwi apa kira-kira? Sekarang cita-citanya Oh, itu pengusaha lah kita, Bang. pengusaha. Lebih detail lagi, mau usaha apa? Usaha kita ya yang lebih inti gitu. Iya, detailnya apa? Misalnya mau usaha kerupuk, mau usaha makanan, mau usaha online baju, mau apa lah kira-kira usaha apa lah gitu? Mau YouTuber, mau apa? Usaha sih, Bang, kita pengennya ya kita jadi direktur ya di perusahaan kita sendiri, bisa merekrut gitu. Ya kalau berbicara bidang itu ya karena saya pun orang komputer ya mungkin di komputer dulu bisa kita. Saya pun mau juga terjun di dagang, jualan gitu. Tapi kan makanan apa yang menarik, apalagi di Medan. Enggak, maksudku, maksud itu kan
Duit kan kuliah di jurusan Teknik informatika. teknik informatika. Apakah ada yang sejalur dengan apa yang udah dipelajari gitu? Maksudnya bikin usaha kita dengan apa ilmu yang kita dapat gitu. Oh, Ngerti? ada banget. Jadi kita juga penyedia, pembuat perancang Nah, aplikasi gitu. Jadi saya ini kan lulusan di situ, saya juga punya rekan-rekan lah. Kami itu bergerak di bidang jasa pembuatan umpamanya itu sebuah website. Dalam perusahaan yang belum memiliki website itu bisa dengan kami buatkan website, aplikasi berbasis Android, web dan yang lainnya itu kami cukup bisa gitu bang. Itu sih bang, itu usaha yang bukan mau ke depannya tapi lagi dijalankan gitu. lagi dijalankan ya. Proses udah berjalan lah gitu. Luar biasa semangatnya. Ah, Kita lihat pemirsa, kaula-kaula muda, teman-teman. Kita lihat semangat saudara Dwi ini ya. Dia sekarang lagi bekerja di mana? kantor pos bang, pos Di Indonesia. Pos. kantor pos. Terus sambil kuliah juga dia anak perantauan dari Kisaran. Sampai selesai udah ya. Udah selesai bang di Jadi tahun sekarang 2020. sarjana apa nih namanya? Sarjana komputer bang, Eskom. Sekarang dia lagi merintis cita-citanya ya. Coba lah bikin semangat lu. Ini untuk terakhir kalinya kasih semangat buat penonton. Kasih. Semangat ya, Iya, semangat. kasih semangat mengejar cita-cita. Kasih semangat. Buat subscriber. Iya. Iya betul. Buat subscriber. Pesan dari saya itu sebagai pemuda, jangan pernah berhenti melangkah. Walau kaki berdarah, maju terus. Oke, semangat, oke. Semangat. Oke. Ya udah, tutuplah. Jangan Oh. lupa kita Untuk kawan-kawan, kerabat, saudara, jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube-nya Najib TV agar kita terus bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Betul. Biar kita bisa menjadi lebih semangat ya, bikin konten yang berguna untuk nusa bangsa untuk semua ya. Ya. Untuk kaula-kaula muda, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di mana aja berada di seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Oke, sama-sama kita tutup ya. Kita sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejatiku, hilang kadar ingat